Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman K-Series Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat full package dari mobil ini yang minta untuk dimodifikasi, baik itu dari coak sasis, kemudian nanti custom spion, kemudian nanti ganti lampu yang bumper 2 fungsi. Dan ini semua adalah diserahkan kepada kita. Jadi kepada teman-teman semua, kita menerima sistem borongan ya, pekerjaan untuk memodifikasi mobil kijang kalian. Dengan selain pengerjaan, kita juga bisa mencarikan barang, contoh spion atau apa yang kalian kehendaki. Misalkan pengen spion pakai punya Mazda atau BMW yang umum digunakan di mobil kijang. Nah, kita bisa juga untuk bantu mencarikan dan kita bantu untuk rekomendasi yang terbaik untuk memodifikasi mobil kalian, karena tidak semua owner mobil kan tahu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dimodif agar terlihat lebih bagus nantinya. Jadi teman-teman taunya beres, pasrah ke kita, kita akan usahakan mewujudkan mobil impian kalian sesuai dengan modifikasi yang diminta. Jadi ini adalah Kijang Super G. Saya kedatangan dari Pak Agung Semarang, jauh-jauh dari Semarang. Kalau kita lihat dari platnya, ini plat Pekalongan ya, G. Nah, ini unitnya Super G Short tahun 93. Ini baru aja dicat, warnanya abu-abu. Dia sekarang pakai velg ring 15 kayaknya, ini ring 15. Nah, ini kita baru ngastem untuk coak sasis. Nah, untuk detailnya nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Ini masih tipis sekali, nggak berani saya ketok karena saya bukan tipe orang yang seneng ngetok-ngetok bodi mobil. Kayaknya kurang sopan ya, meskipun banyak orang untuk membuktikan seberapa dempulnya tebal itu, tapi kalau saya agak kurang enak kalau melakukan hal seperti itu, kurang sopan. Nah, ini nanti juga mau custom buka tutup bensin juga, dibuat otomatis. Kali ini dia masih pakai anak kunci ya. Oke, challenge-nya itu kalau ini kedapatan selang tangkinya itu mepet sama sasis, makanya tangkinya harus turun. Itu nanti juga mau fitting untuk gardan. Nah, kemarin yang tanya kok sering retak pada bagian sini ke atas, itu karena pada pengerjaannya mungkin kalau kita kan dibuatin kayak gini. Nah, di atasnya juga kita tambahkan di dalam sini itu nanti ada plat besinya yang lurus ke sana di dalamnya, sehingga mengurangi retak rambut yang naik ke atas ini. Dia nanti ini kan lengkungnya dibuat presisi. Nah, kita buatkan seperti ini, tinggal nanti dilas, maka dari bawah itu akan tampak lebih rapi dan saya yakin ini aman. Nah, untuk urusan selang-selang tangki dan kabel itu juga susah, makanya coak sasis itu perlu kerja ekstra. Nah, ini cukup tebal. Sak mili ono rando lebih ya. 5 mili. 5 mili ya. 5 mili. Berarti ya kuat ya. Pol kuatnya. Nah, ini platnya yang di dalam sasis dikasih 1 cm. Waduh. Ini di dalam sasis ditanam yang lurus itu. Makanya kita yakin bahwa nggak bakalan retak selama hanya untuk angkutan manusia. Kalau untuk muatan yang berat-berat ya jelas aman. Ini nanti juga di under axle kayak tangkon. Kita sekalian kalau under axle atau urusan custom kaki-kaki sekalian kita
pernahkan, kita ganti busing-busingnya, kita ganti baut torennya, kita belanjakan sekalian, sehingga konsumen itu tinggal tahu jadi aja. Kemudian nanti knalpot barang geser tuh kuwi. Hah? Ora mepet anting. Oh iya, untuk knalpotnya ya kita tinggal nanti lihat mepet anting enggak. Antingnya kan nanti juga akan dibalik turun. Nah, ini kan agak melengkung nanti ya. Yang penting kita tetap yang punya mobil itu tahu jadi dan aman. Nanti juga di atas kopel juga entah nyangkut atau enggak, yang jelas kita akan sedetail mungkin. Nah, ini sekalian harusnya fitting spion, cuma berhubung saya belum ngecek spionnya itu berani dipasang atau enggak, jadi saya belum kerjakan. Nah, ini sama mau buat buka tutup bensin kayaknya, sekalian karena jauh-jauh dari Semarang, biar sekalian pekerjaan. Untuk estimasi harganya ya ini kita tidak bisa ditentukan, karena pengalaman kita mobil satu dengan yang lain itu ternyata challenge-nya beda-beda. Termasuk ya kayak kemarin nggak perlu turun tangki ya Pak ya. Ada beberapa yang nggak harus turun tangki, ini harus turun tangki. Karena untuk ngelasnya, blendernya itu kalau tangkinya nggak diturunkan sangat beresiko. Nah, itu dudukannya nanti juga kita reka ulang. Ya jelas teman-teman kalau pengen full paket bisa WhatsApp konsultasi dulu, main-main ke sini. Insya Allah pekerjaannya itu detail. Maksudnya detail itu kayak karena kita kan sudah pengalaman dan tahu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita akan membantu teman-teman yang benar-benar awam ya, sehingga teman-teman yang belum begitu tahu tinggal besok dapat terima jadi. Itu juga kemarin minta dikasih ganjel biar lebih nyelup. Nah, nanti tinggal disesuaikan tingkat kedalamannya seberapa. Nah, ini niatnya mau masang spion sekalian, fitting spion. Ini punya Audi, ini ori Jerman. Nah, itu Audi. Cuma ini belum retract ya. Kacanya biru, Eropa build up. Cuma masalahnya ini motornya udah lemah. Nah, ini customer kemarin tahu, kita kan belum ketemu langsung untuk yang spion ini. Kita nggak berani untuk jual. Makanya kita juga aslinya bisa masang, bisa bawa spion sendiri, atau kita bantu carikan juga bisa, disesuaikan dengan budget teman-teman. Yang jelas kalau kita barangnya nggak bagus ya nggak berani masang. Intinya nggak hanya perkara kita bisa buang barang atau masangin, tapi tinggal kepuasan teman-teman. Kalau ini motornya jujur aja udah agak bermasalah. Jadi kacanya elektriknya itu kayak nggak nyantel tapi masih bunyi. Dan kalau saya untuk dandaninya kayaknya nggak berani, soalnya harus nyongkel kaca, apalagi ini kaca biru ya, agak beresiko. Jadi nanti kita coba untuk rembuk ulang sama owner mobilnya, berani untuk dipasang atau enggak. Maksudnya intinya posisi ini nggak sehat gitu loh. Tapi secara keseluruhan kalau hanya untuk estetika udah masuk, bagus banget ya. Untuk Audi ini bentuknya kotak memanjang, dari sini juga kayak gini, jadi nggak begitu aneh. Kan ada bentuknya yang aneh, yang lancip gitu. Nah, ini juga tutun atau dua warna. Wey. Nah, itu baru buat plat besi untuk isian sasisnya, itu tebel banget, susah. Ya, dibuat serapi mungkin. Untuk estimasi pengerjaannya paling juga kita kalau untuk coak sasis dan under axle itu sebetulnya 2-3 hari, mengingat kita ngerjainnya detail kecil-kecil kita perhatikan, nggak cuma perkara coak sasisnya sama under axle-nya, tapi kita juga
lihat setelan dudukan handrem, terus kemudian juga selang tangki. Nah, ini kan tangkinya kita copot. Tadi sudah saya bilang ini tangkinya kita copot. Kita perhatikan juga untuk kelengkungan gardanya ya. Soalnya kalau ngastem kaki-kaki gardanya nggak pas, bisa bengung atau nanti gredek. Itu kan kalau teman-teman lihat itu dari awal kopelnya juga udah agak nggak senter itu. Tuh, posisi gantungnya itu dia agak kurang pas. Jadi nanti kita akan bantu untuk setting ulang. Hal kayak gini itu kan kadang yang punya mobil nggak tahu, sehingga kita yang lebih tahu, maksudnya itu yang garap itu biasanya kita pernah kita benerin sekalian. Kasihan toh yang punya mobil, mumpung sekalian bongkar gitu loh. Tapi hal-hal seperti ini yang membuat kadang pengerjaan itu nggak bisa suruh buru-buru. Kalau boleh los seminggu aja malah jauh lebih enak daripada kita buru-buru bolak-balik. Teman-teman juga nanti repot sendiri. Untuk busing-busing pasti akan kita ganti sehingga nggak keluar suara bunyi aneh-aneh. Kopel juga nanti kita ukur jarak dengan lantai globornya itu. Nanti untuk jeblongan seberapa kita juga akan trial and error di jalan. Setelah nanti jadi dicelup seberapa, kemudian kita jalan di jalan, kondisi jalan yang halus, jalan yang berlubang. Nah ini nanti besok akan saya buatkan videonya, jadi ini bersambung ya. Yang jelas untuk estimasi harganya kalau untuk coak sasisnya aja, dan dengan spesifikasi yang harus kita tambahkan plat, kita buat rapi dan kita buat seproper mungkin, sesafety mungkin, itu kita diestimasi 1,5 sampai 2 jutaan. Karena teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa bandingin sendiri, pengerjaannya itu susah, harus detail, dan biar nggak jadi cacatan untuk kedepannya. Jadi estimasi itu, karena kenapa estimasi, setiap mobil challenge-nya beda-beda. Ada yang tangkinya mepet, ada yang kabelnya itu pendek, ada yang knalpotnya nanti harus geser, ada yang busingnya harus ganti, ada yang macam-macam. Jadi kita nggak bisa memastikan pasnya harganya berapa, tapi estimasi perkiraannya segitu tadi. Bangku sih. Yang jenuhnya mau? Yang kono? Nah itu kita harus pindah selang tangki itu karena kita mau nambah plat di dalam. Selang tangkinya nabrak. Nah itu kan pas di dalam sasis itu. Ini sih super biasa rang ini ya Pak ya. Yang super biasa nggak kayak gini, ini baru kita nemu yang super G kayak gini. Wah ini kan susah ini. Ini agak kita panaskan. Kita bengkokkan susu.
ini teman-teman kondisi sebelum dicoak ya. Tadi sebelah kiri kan sudah itu. Nah ini sebelah kanan. Jadi kita itu harus ngelepas kelingnya untuk pangkon stopper ini ya, sebelum dicoak. Nah nanti airnya kan harus hilang ini. Stoppernya nanti hilang ya Pak ya? Stoppernya tergantung, bisa dipasang loh. Bisa dipasang tergantung permintaan juga. Mau dipasang atau enggak bisa diusahakan. Ini kondisinya. Pirnya kok ini biasanya tahu di roll iki ya. Ini pirnya kayak pernah di roll sehingga dari penampakannya udah kelihatan kalau pernah di roll. Nah, ini mah ada ganjelnya karena mungkin dulu bunyi ini. Kelihatan kurang rapi ini dulu. Nah, ini plemetnya aja nggak miring kayak gini loh. Ya meskipun nggak masalah tapi dari segi estetika kurang. Bisa akan kita rapikan. Jadi benar-benar detail kecil kita perhatikan. Kalau untuk bekas coakannya memang kita nggak cat ya. Dicat bisa pakai pilok. Tapi ya tergantung nanti ownernya gimana. Kalau kita kan lebih ke pengerjaan sama permintaannya gimana. Itu masih belum dicat itu. Nah itu tambah plat aja di dalam. Aslinya kan bolong kayak yang di sebelah ini kan bolong. Nah ini kalau di bagian coakan itu kita kasih plat itu sehingga akan tertutup tuh itu, sehingga akan jauh lebih kuat gitu teman-teman. Oke, ini sudah hari keempat ya, baru selesai dan di set ulang. Udah di under axle tuh pakai ganjel 3 sentinan kayaknya, jadi udah lumayan nyelup. Cuma depan kita masih nyetel untuk torsinya biar enggak jomplang sama yang belakang. Nah ini untuk harian udah manis ya. Untuk harian udah manis, masuk segini. Cuma ini nanti kita ngeroll fender ini tetap nggak bisa kalau nggak di-roll. Ini profil velgnya ini lebih dari 7 sepertinya, karena posisi ini pasti akan gasruk itu. Jaraknya satu jari aja kayak gini nggak masuk. Wah ini yang belakang masih natap fender. Nah ini salah satu teknik ngerol biar fendernya bisa nekuk, kasih pipa dengan roda, mobilnya buat jalan maju. Nah nanti fendernya di dalam udah ngerol. Ya emang agak lumayan kejam. Tapi ini udah manis ini cepernya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kita test drive di jalan lewat polisi tidur, nggak ada suara aneh-aneh ini. Suara apa loteng-loteng kopel? Nah apa tuh ya? Misalnya masak mana ya? Apa masak mau? Masak Pak. Asem kok. Melon gue marah. Masrak kenapa ya? Suara apa ya dia? Gurih itu. Nganu nek iki tengkol iki nganu kaya Tangkine apa knalpote? knalpote sih. Urung dikei pangkon karet ke apa to? Oh, wis pangkonan karet wis pasang kabeh to. Wes ngene iki layak yo. Sing copot mau apa njuan?
Jos ya. Ini catnya, spionnya udah kita cat kemarin dari warna biru. Ini udah dipotong, di custom, disesuaikan. Garing urung lagi tuh. Ini catnya keluar aja. Nunggu ya masangnya padha angel iki. Coba nih. Yang ini belum kita potong, baru dapat sebelah jar tayang. Ini kalau BMW E36 atau E46 seri E itu segitiganya ini nium, bukan plastik, jadi agak susah. Ya nggak susah, cuma lebih lama bentuknya karena harus digerinda keras. Yang plastik pun digerinda, tapi ini jauh lebih lama. Nah, ini setelah kita fitting spionnya, BMW 36 itu bagusnya dia kotak ya, jadi manis. Ini dari dalam visibilitasnya juga oke. Kita tinggal yang kiri. Jadi dia itu cocok sama Kijang karena kotak. Dari depan juga nampak bagus. Berhubung malam nggak begitu kelihatan ya. Besok siang coba kita foto. Enggak. Enggak. Saya mau top 14 mau ya. Hah? Saya mau top 14 ya. Sing dhuwur iki mau njobo. 15. Juga ori E36 kita paint juga warna sama. Cepernya ceper harian. Mobilnya masih bagus banget, dapat harga 33. Matur suwun Pak Agung.